Timnas Indonesia bakal berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Irak dan Filipina, bahkan Shin Tae-yong sudah melakukan persiapan dengan pemain kejutan. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November 2023 mendatang dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024 di Piala Asia. Timnas Irak dan Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Irak dan Indonesia masuk ke dalam grup F bersama Filipina dan juga Vietnam. Sementara di ajang Piala Asia, Irak dan Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang dan Vietnam. Timnas Indonesia bertandang ke tuan rumah Irak, dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, pada Kamis, 16 November 2023. Kemudian pada 21 November mendatang, giliran skuad Garuda kembali bertandang ke markas Filipina, tepatnya di Stadion Rizal Memorial. Timnas Indonesia yang diarsiteki oleh pelatih Shin Tae-yong itu, tidak kehabisan cara untuk memasukkan para pemain terbaiknya dalam tubuh skuad Garuda. Di antara para pemain terbaik Shin Tae-yong yang menjadi langganan di skuad Garuda harus dicoret, ada yang diterpa cedera, dan sebagian belum ada kejelasan pasti kenapa alasannya. Mereka adalah Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Yance Sayuri, Fahrudin Arianto, Zaki Ashraf, dan Syahrul Trisna. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong harus mencari pengganti dengan pemain yang juga bisa diandalkan dalam skuad Timnas Indonesia. Antara lain, Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi bukan nama asing di skuad Timnas Indonesia. Kiper andalan Persis Solo ini sudah 10 bulan tidak memperkuat skuad Garuda. Pemain berusia 23 tahun itu kembali tampil sebagai starter saat laga Persis Solo menghadapi PSIS Semarang. Sejak pulih dari cedera, Riyandi telah tampil 6 kali di Liga 1 2023 hingga 2024. Riyandi sebelumnya harus absen 8 bulan karena mengalami cedera hamstring strain dengan ACL TR grade 3 dan meniscus TR. Cedera itu didapat saat membela Persis Solo melawan Persita Tangerang pada Januari 2023 lalu. Meski kebobolan 8 gol dalam kurun waktu itu, Riyandi tetap dipercaya pelatih Leonardo Medina mengawal gawang Persis Solo. Rutinitas bermain itu yang kemudian membuat pelatih Shin Tae-yong melirik sang kiper, Adam Alis. Nama terakhir adalah Adam Alis. Pelan-pelan ia telah mengunci satu posisi di skuad Garuda. Gelandang Borneo FC ini sempat tak dipanggil ketika Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada tanggal 12 dan 17 Oktober kemarin. Tetapi Adam Alis baru bermain sebagai starter ketika Timnas Indonesia menang atas Turkmenistan 2-0 pada September lalu. Pemain berusia 29 tahun itu hampir bermain full sebelum digantikan pada menit ke-85. Adam Alis juga menjadi salah satu pemain penting di Borneo FC di BRI Liga 1 musim ini. Berkat performa apiknya tim Pesutan Etam itu mampu memimpin klasemen sementara dalam beberapa pekan terakhir. Andi Setio. Mantan punggawa PSTNI, Andi Setio akhirnya merasakan kembali ke skuad Garuda, usai dirinya lebih sering absen sejak Timnas Indonesia diarsiteki Shin Tae-yong pada 2020. Terakhir bek tangguh Persikabo 1973 ini dipanggil ke Timnas Indonesia ketika sang Garuda menang atas Turkmenistan 2-0 pada laga FIFA Matchday September kemarin. Namun pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm itu hanya jadi penghangat bangku cadangan. Kini Andi Setio kembali mendapatkan kepercayaan setelah membela Timnas U24 di bawah asuhan Indra Syafri pada ajang Asian Games 2023 beberapa waktu lalu. Diharapkan Andi Setio bisa memberikan kemampuan terbaik pada lini pertahanan Timnas Indonesia, dan mendapat jam terbang di ajang Piala Dunia 2026.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pecinta sepak bola Indonesia.